Di sini? Oh iya. Oke. Permisi ya Ibu. Iya, saya di sini ya Mbak Diva. Boleh. Iya. Oke, sudah nyaman duduknya? Iya. Nyaman kan Bu? Oke. Sudah nyaman? Bentar Bu. Iya. Oke. Oke, sudah. Oke, sudah. Sudah nyaman, bener nyaman ya? Iya, kayak ketinggian banget saya gitu. Oke. Gimana nih kabarnya Mbak Diva? Alhamdulillah baik. Baik, beneran ini baik. Ya, lumayan. Ya, lumayan gimana Mbak Diva? Iya, begitulah Bu. Kamar di sebelah ini. Sepi lagi kita di sini. Oke. Bagaimana di perjalanan yang sini tadi? Ya gitu-gitu aja. Deket kan Bu di sini saya? Oh, Mbak Diva ini kos ya? Iya. Jadi deket ya, jalan kaki ke sini tadi? Jalan lagi 2 menit. 2 menit ya? Deket soalnya? Deket ya. Oke, Mbak Diva ini tadi langsung apa abis ada matkul? Kebetulan langsung Bu. Oh, langsung nggak ada matkul? Nggak ada, soalnya kan habis UTS ya. Oh. Jadi libur. Enak libur ya? Sip. Oke, kalau boleh tahu di kuliah Mbak Diva ikut organisasi apa? Kebetulan sih ikut Gianta musik sih. Kayak badan suara, iya, bukan ya? Bukan, beda. Lebih ke musik. Oh, kalau di luar kuliah, kayak di rumah gitu, ada kegiatan apa selain? Mungkin kalau di luar kuliah kerja sih Bu, saya. Kalau boleh tahu sebenarnya apa Mbak? Kebetulan ngisi acara kayak hajatan gitu, kitan gitu. Oh, iya. Oke, baik ya. Saya tahu Mbak Diva di sini bukan hanya untuk menemui saya saja, tapi ada yang ingin dibagikan kepada saya. Kalau betul Mbak Diva? Betul Ibu. Oke, di sini saya mau menjelaskan. Di sini saya hanya cuma punya waktu 20 sampai 30 menit saja Mbak Diva. Misalnya habis ini saya ada acara. Mbak Diva kalau boleh ke seling hari ini juga nggak apa-apa. Kalau mau di reschedule di lain hari juga nggak apa-apa. Apakah Mbak Diva mau dari ini atau di reschedule lain hari? Mungkin hari ini aja Bu. Hari ini ya? Iya, hari ini aja. Oke, saya mau jelasin lagi. Saya di sini cuma sebagai fasilitator Mbak Diva saja. Semua keputusan dan keputusan yang akan terjadi di masalah ini Mbak Diva itu ada di tangannya Mbak Diva sendiri. Apakah bisa dipahami Mbak Diva? Bisa. Oke. Ada yang mau ditanyakan kembali? Sudah. Oke. Boleh diceritakan apa yang mau ingin ceritakan? Di Bu saya ini kayak merasa kesel gitu loh Bu, belakangan ini. Oke, kesel ya Mbak Diva. Keselnya ini kesel seperti apa Mbak Diva? Kayak bisa dibilang jengkel, kayak bahasanya tuh apa sih gitu loh Bu, kayak jengkel, ganjel, kayak gitu loh Bu. Oke, jengkel, ganjel itu seperti apa? Maksudnya kayak dalam konteks apa ya Mbak Diva? Jengkelnya ini sampai ke dendam atau enggak? Enggak sih, ya cukup sekedar jengkel, kesel gitu sama teman saya ini. Ya, temennya ini kenapa Mbak Diva? Kok saya Mbak Diva jengkel? Kayak dia tuh semuanya sendiri Bu, kayak harus ngikutin omongannya dia. Sedangkan kan saya juga punya kesibukan lain, punya kegiatan lain gitu loh Bu, nggak harus perlu ngikutin dia gitu loh Bu. Oh, temennya Mbak Diva ini ingin dimengerti sama Mbak Diva, kayak maunya dia itu harus diturutin, kalau hari ini gitu tahu. Iya Bu. Kalau boleh tahu itu teman apa Mbak Diva? Teman kuliah atau rumah? Bisa dibilang teman dari sekolah dan teman rumah sih Bu, ya udah lumayan lama. Oh, ini teman berdua aja atau berapa anak? Dari sekolah itu kita berempat tuh, bahkan sampai sekarang mungkin bisa dibilang berempat. Cuma yang sering ketemu atau sering keluar aja tuh cuma kita berdua, cuma teman saya sama itu tadi, cewek itu tadi. Oke, jadi teman berempat gitu ya. Nah, bisa dikasih contoh nggak Mbak Diva? Maksudnya kayak ketika temannya itu merasa ingin diturutin apa maunya, ada contohnya nggak kayak kegiatan dia apa, waktu apa gitu? Mungkin kayak misalnya nih Bu ya, kita tuh keluar. Nah saya ini nggak bisa Bu,
ada kerjaan gitu loh Bu. Nah setelah dia ngajak terus saya bilang nggak ada kerjaan gitu ya Bu, dia marah ke saya kayak mesti gak iso kayak apa ngarani mosok gak iso itu terus kayak gitu kayak nggak terima kalau saya ini emang benar-benar nggak bisa, padahal saya emang nggak bisa di posisi itu tadi. Kalaupun saya bisa pun saya keluar bersama dia, apalagi kita juga bisa dibilang udah lama kayak nggak ketemu sesering dulu gitu, seintens dulu, udah lama gitu Bu. Tapi dia nggak terima gitu, sampai sekarang itu tetap kayak gitu Bu. Kayak gitu. Iya. Jadi kayak dia ngajak hari ini ya mau Harus gimana pun hari ini. kamu harus bisa gitu ya. Mm-mm. Berarti bisa dibilang egois ya. Iya. Oke, contohnya seperti apa Mbak Diva sampai temannya kayak egois itu loh, contohnya seperti apa? Jadi pernah dulu ya di suatu ketika bisa dibilang waktu aku libur kemarin. Nah dia tuh ngajak liburan Bu, ngajak liburan ke Malang karena dia tahu kalau saya tuh pernah liburan ke sana sama teman saya kuliah, dan kerja itu tadi. Dia tahu kayak liburan ke sana terus kayak seru juga mungkin ya. Nah dia tuh ngajak lah Bu, ngajak, tapi saya ini kebetulan di full bulan itu tuh ada kerjaan pagi siang malam gitu Bu. Nah saya tuh bilang kalau di bulan itu aku nggak bisa gitu kan, mungkin di hari lain ya atau di bulan lain gitu kan. Terus dia bilang kayak masa sepadat itu, masa gak bisa sih. Terus aku bilang kan kayak iya emang sepadat itu, kayak jadwalku itu apa ya, bahkan aku sampai ngajak screenshot gitu loh, aku kirim ke dia kayak ini loh lihatan, kayak aku nggak sekedar omong aja gitu loh Bu. Kayak ya udah aku bilang ke dia ini loh emang benar-benar sepadat ini, bahkan aku juga mungkin bisa dibilang rasa capek gitu loh Bu. Akhirnya udah, terus nah dia tuh bilang kayak kalau di hari ini, dia nyebut di hari 2 hari ya Bu, di sela-sela aku iya ya di sela-sela aku apa sela-sela aku kerja. Jadi kayak misalnya dia ambil di hari Kamis sama Jumat, nah aku Rabu sama weekendnya itu kerja, dia ambil di hari itu. Nah kan jadi mikir 2 kali kan, apalagi di jam-jam sela-sela harusnya aku bisa dibilang istirahat ya, ada waktu istirahat, tapi dia ngajak gitu loh. Nah saya ini bingung antara gimana ya, iya apa enggak gitu loh, apalagi posisi saya itu emang bener-bener bisa dibilang capek gitu loh. Nah aku bilang lah emang aku libur sih di hari itu, tapi cari hari lain lah bisa nggak sih, kayak biar akunya bisa mood liburannya juga gitu kan. Nah aku bilang ke dia, terus dia bilang kelamaan gak iso, wis tahu dari itu aja, aman kok tuh vitamin kayak intinya wis hari itu aja kayak gitu loh Bu. Jadi kayak jadi saya itu kesannya berangkatnya jadi kepaksa gitu loh Bu. Apalagi gimana ya, bisa dibilang hari tengah-tengah saya kerja, apalagi kerjanya pagi itu ada pagi malam kayak gitu. Jadi tapi itu tetap berangkat Mbak Diva? Iya Bu, jadi saya akhirnya mau nggak mau berangkat Bu, karena dia tuh bilang ke saya kayak gini, ya masa kan nggak iso, masa apa ngarani gak gelem apa budal, masa kan ambek koncomu iso sedangkan mbak aku masa gak iso, dia bilang gitu. Terus kayak apa misal perkara izin gitu orang tua gitu ya Bu, ya mungkin diizinin lah sama orang tuamu aja kenal lebih aku dulu daripada sama temenmu ini, kamu kan kenal sama aku lebih dulu daripada temenmu ini, masa iya kamu nggak diizin liburan sama aku, sama dia boleh, masa aku nggak boleh lah, sampai kayak gitu. Sampai segitunya Mbak Sampai Diva ya? segitunya.
Jadi dia itu nggak mau kalau Mbak Diva itu sama orang lain, soalnya duluan dia kenal orang tuamu daripada temanmu yang baru ini tadi. Jadi dia itu inginnya itu kayak kamu tuh selalu harus sama dia, harus bisa apapun kamu harus mengerti dia. Iya Bu. Jadi kayak hari itu ya hari itu harus bisa. Kalau misalnya selain hari itu gitu ya, itu tadi dia tuh kayak bisa dibilang mutung, marah ke saya, nggak tahu, kayak melulu saya jadinya yang ngikutin ke dia Bu. Gitu ya. Lalu perilaku apa sih yang mau Mbak Diva lakukan dari kejadian ini? Ya mungkin kayak dia itu padahal tahu kayak apa saya tuh kerja di hari apa. Terus emang sih kita bisa dibilang cari waktu buat ketemunya keluar itu susah karena dia juga kerja kan Bu, kayak hari biasanya dia kerja, saya kuliah di Surabaya. Terus kalau weekend itu mungkin dia libur ya, nah saya yang kerja kan, kadang nggak opsional gitu, nggak bisa sama. Jadi kayak mungkin saya juga weekday-nya kerja, dia juga kerja gitu, kayak apa ya Bu, bentrok, selalu bentrok gitu Bu ketemunya. Nah selagi dia bisa ada waktu, saya nggak bisa. Nah mau saya tuh kayak kalau saya bisa pun ayo gitu loh Bu, tapi kalau saya nggak bisa ya sorry, saya sorry, emang nggak bisa. Nggak mungkin kan saya mengorbankan pekerjaan saya buat ketemu sama dia, apalagi pekerjaan saya ini bisa dibilang apa ya, kayak apa ya, kayak ketemu banyak orang gitu loh Bu. Apalagi saya dimintain misalnya kayak misi ke itu tadi kan banyak orang ya Bu, nggak mungkin dong saya batalin sepihak aja, nanti saya dimarahin kan. Nah kayak gitu. Terus kayak misalnya saya bisa nih, dia yang kayak sorry aku yang nggak bisa, ternyata dia marah keluar sama yang lain. Dia itu mutu ke kamu ya, karena sama cowoknya. Ya, yang saya mau kan mungkin kayak ya kita saling mengerti lah, kayak aku ngertiin kamu, kamu juga ngertiin aku, ya kasih feedback yang baik juga. Oke. Sudah bilang tadi ingin sama-sama mengerti ya. Bisa ngasih feedback satu sama lain ya. Oke. Lalu apa yang Mbak Diva mau terhadap temannya Mbak Diva ke Mbak Diva sendiri? Apa yang Mbak Diva mau? Ya maksud saya sih, yang saya mau sih kayak tolonglah saling memahamin, saling ngertiin. Kalau emang sama-sama nggak bisa ya kita cari hari lain mungkin yang kita sama-sama bisa dan nggak ngorbanin satu hal, mungkin kayak kerjaan atau hal lain gitu. Terus kayak jangan egois terus. Soalnya kalau di apa ya, saya malah terus Bu kesannya Bu, kayak saya harus saya sorry banget ke dia, saya sampai mohon ya ayo kita cari tanggal lain, hari lain gitu. Jadi kayak Mbak Diva selalu ngalah terus. Kenapa Mbak Diva ngalah terus? Saya nggak enakan Bu orangnya, nggak tahu. Loh, kayak Mbak Diva bilang nggak enakan sama temennya ya. Lah itu temannya itu siapanya Mbak Diva? Orang tua Mbak Diva? Bukan. Yang ngelahirin Mbak Diva? Bukan. Yang ngasih uang jajan Mbak Diva? Bukan. Mbak Diva makan ke dia? Tidak. Terus kenapa Mbak Diva kok nggak enak sama dia? Ya mungkin dibilang karena sudah teman lama itu ya mungkin. Iya sudah teman lama, tapi kalau temennya egois kayak gitu, apa Mbak Diva terus-terusan kayak gitu? Enggak juga ya, seharusnya capek sih kalau nurutin dia terus. Iya kan? Mereka dia juga enggak. Ketika ada Mbak Diva ada apa-apa, apa dia ada buat Mbak Diva? Enggak ada. Terus kenapa Mbak Diva menurutin dia? Ya. Mbak Diva juga punya hak di sini ya kan? Iya. Nggak harus nurutin dia kan? Kenapa Mbak Diva nurutin dia? Ya kayak saya ngerasanya kalau misal nih Bu ya, kayak menolak dia gitu, apalagi emang ada kerjaan ya, emang kondisinya kayak saya nggak enak gitu, kayak sungkan, saya jadi harus ngerasa kayak nurutin dia terus. Terus kalau ketika Mbak Diva bilang sungkan kayak nggak enakan sama dia, menolak dia nggak enak ya.
Saya kembali lagi, dia itu siapanya Mbak Diva? Penting kah dia buat Mbak Diva? Enggak. Apakah pertemanan juga harus sama dia? Enggak. Enggak kan? Teman sama lain bisa kan? Bisa. Kenapa harus nurutin dia? Nah, ketika Mbak Diva yang nggak bisa, apakah dia mengerti ketika Mbak Diva nggak bisa? Enggak. Enggak kan? Iya. Ya, terus kenapa Mbak Diva terus nggak enak sama dia? Iya ya. Ya, saya maksudnya dia aja nggak ngertiin aku. Kenapa aku belum ngertiin dia gitu? Iya, gitu. Oke. Dari sini Mbak Diva sudah paham ya? Iya. Oke, perilaku apa ini ya? Habis ini yang bisa diambil Mbak Diva dari kejadian itu? Ya mungkin saya kalau emang nggak bisa ya nggak bisa, bilang ke dia nggak bisa, dan mungkin nggak semengikutin omongannya dia. Apalagi saya di sini juga punya hak ya, nggak seharus melulu dia terus lah konteksnya. Dan emang apa ya, nggak melulu temenan juga sama dia, karena mungkin masih banyak teman lain lagi. Ya gitu, cukup kesal aja. Iya, apa nggak usah lebih ke jengkel lah. Iya sih. Oke. Gimana perasaannya Mbak Diva? Ya tenang sih Bu, kayak oh oke, jadi emang tahu apa yang harus aku lakuin saat di posisiku kemarin gitu Bu. Ya, berarti Mbak Diva sudah bisa mengambil tindakan ya ketika menghadapi teman kayak gitu. Mbak Diva harus bersikap kayak gimana gitu ya. Oke. Kita akan bertemu lagi ya Mbak Diva di minggu depan. Minggu depan nanti kita evaluasi bersama perkembangannya Mbak Diva. Setelah habis ini ya bisa Mbak Diva bisa menceritakan perkembangan Mbak Diva untuk di minggu depan. Nah, minggu depan ini Mbak Diva nanya mau di hari apa, di jam berapa? Mungkin di hari yang sama aja Bu. Jam yang sama, untuk jamnya? Sama aja, nggak apa-apa. Oke, saya usahain bisa ya Mbak Diva. Nanti kalau saya ada kendala atau apapun saya akan WA Mbak Diva ya. Oke, baik Ibu. Oke, terima kasih ya Mbak Diva sudah hadir menemui saya. Saya senang sekali Mbak Saya Diva. juga terima kasih Bu Ya, sudah mau mendengarkan cerita sama-sama. saya, keluh kesah saya. Saya terima kasih sehingga saya bisa tahu nih kayak apa yang saya lakukan Iya. setelah saya merasakan perasaan yang seperti kemarin gitu Bu. Dan terima kasih banyak Bu. Sama-sama Mbak Diva. Saya izin pamit ya Bu ya. Iya, Terima kasih. terima kasih. Bu. Ya.